Halo semuanya, perkenalkan aku Aditya Sakti Prananda. Jadi ini tuh buat tugas remedi algoritmaku, dan sekarang jam 23.48. Jadi ya, selamat menikmati kesengsaraanku dalam menjelaskan video ini, dan selamat datang di Peko. Peko, penjelasan codingan. Nah, jadi soal pertama itu adalah Fishbus, di mana Fishbus ini soalnya itu eh kita Faris adalah anak berkebangsaan Prancis. Nah, dia itu kalau ngomong suka bilang arigatou gozaimasu karena berkebangsaan Prancis gitu. Maka ketika waktu senggang, dia dan teman-temannya suka bermain permainan namanya Fishbus, di mana setiap anak saling melingkar gitu dan menyebutkan angka dari 1 sampai n. Ketika angka yang disebutkan merupakan kelipatan dari 3, dia harus berkata fish. Nah, ketika angka yang disebutkan merupakan kelipatan dari 5, dia harus berkata bus. Dan jika angka yang disebutkan merupakan kelipatan 3 dan 5, dia harus berkata fish bus. Nah, jadi kita harus ngebantu Paris buat nge-cheat gamenya supaya dia bisa tahu kapan dia harus bilang fish bus atau angka biasa. Nah, di sini kita disuruh input format, di mana baris pertama merupakan jangkauan akhir dari permainan. Nah, permainan ini dimulai dari menghitung angka 1 gitu. Jadi constraints-nya itu 1 lebih kecil daripada n dan lebih kecil daripada 9. Output formatnya itu harus keluaran merupakan kumpulan angka yang beberapa dari mereka merupakan fish bus sesuai dengan kriteria permainan. Nah, jadi simple input sama outputnya itu seperti ini. Nah, jadi kalau coding itu gimana sih? Jadi kita pakai variabel n ini, kita variabel kita itu integer ya, terus kita input, tapi inputannya kosong. Nah, terus ya udah kita pakai perulangan gitu di sini, yaitu if 1 ya lebih kecil daripada n, terus lebih kecil daripada 9 gitu. Lalu terus kita pakai perkondisian gitu. Kalau ini jadi setiap for I in range jadi 1 gitu, n plus 1 gitu. Nah, terus di perkondisian pertama, kalau i nya itu modulus 3, sisa dari 3, ia akan mengucapkan itu kan sama dengan gitu 0 gitu. Kita di sini tuh ngebandingin gitu, kalau 3 ini apakah dia sama dengan 0 gitu. Nah, terus di sini juga kalau dia modulus 5, terus ya membandinginnya lagi sama 0, dia bakal mengucapin fish bus. Nah, tapi kalau cuma 3 aja, ya kayak yang di soalnya tadi dijelasin, ya udah, kalau dia cuma 3 gitu ya berarti fish. Kalau dia modulus 5, ya udah berarti cuma bus gitu. Jadi ketika kita ngeprint angkanya misalnya 3, ya udah, jadi dia bakal ngomong, orang pertama bakal ngomong 1, 2, dan orang ketiga tuh bakal ngomong fish. Tetapi terus kita coba lagi, tapi dengan angka sampai 10 ya, dia nggak ada fish bus. Kenapa? Karena kelipatannya harus yang ada 3 sama 5 nya. Yang 3 sama 5 nya itu berarti berapa? Ya udah, coba kita 35, kita lihat. Nah tuh, pada dia 15 itu kan kelipatan dari 3 sama 5 gitu, yaitu 3 dikali 5 itu kan 15 ya. Makanya dia bakal ngeluarin fish bus. Kita sampai ini ya, pokoknya seperti itulah. Dan kalau kita ngeprint ini ke hackernya, dia bakal test case-nya benar. Karena kenapa test case-nya benar ya, yang dimana kesalahanku waktu UTS itu karena aku nggak menggunakan inputan. Nah, jadi kalau dilihat di sini, aku kan pakai input kosong nih. Jadi ketika kita inputnya kosong ya, kita lihat lagi, misalnya kita cuman disuruh nge-input 6 lah. Nah, kan begini, berarti kan hasilnya kan sama seperti yang ini ya. Tapi kalau kan kita bisa ngatur tuh, kalau di hackerrank dia emang agak strict ya peraturannya, makanya kita menggunakan inputan kosong seperti ini.
seperti itu. Nah, kita lanjut ke nomor kedua, yaitu Mas Robot tubuh prima dengan bilangan prima. Nah, ini sudah ya. Ini dia. Oke. Soalnya Mas Robot itu adalah robot yang unik. Dia bisa sakit jika melihat dua angka yang berbeda, namun tidak bisa mencari jumlah bilangan prima yang ada di antaranya. Nah, terus kita disuruh membantu Mas Robot supaya ketika melihat dua angka berbeda, maka prosesornya akan otomatis mengeluarkan banyaknya bilangan prima di antara dua angka tersebut. Nah, jadi ada dua buah integer M dan M, yang dimana input pertamanya itu harus lebih kecil daripada input kedua. Perhatikan ya, berarti M-nya itu harus lebih kecil daripada M. Seperti ini. Harus lebih kecil. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kalian lihatnya aku, kita lagi-lagi pakai input kosong ya. Jadi kita pakai perulangan lagi. Kalau dia 0 nya lebih kecil daripada M, terus lebih kecil daripada M, terus dia lebih kecil dari 100. Kita ngebuat variabel baru di sini sebagai peran count-nya. Kenapa 0? Nanti bakal jelasin. Terus kita pakai perkondisian di sini. For num in range. Jadi kita pakai range. Jadi n plus 1 terus m. M-nya ini kita biarin aja. Jadi kalau dia terus kita ngebikin variabel baru yaitu is prime. Kalau dia is prime ini kan sama dengan true. Jadi kalau if numnya lebih kecil daripada 2, dia bakal keluarin false. Nah, terus else kita buat perkondisian lagi. Perkondisian baru ya. For I in range 2 integer 6 yang di atas sini itu dipangkat 0,5 ditambah 1. Jadi ketika kondisi if lagi 6 modulus i disama dengan 0. Nah, kalau kita is prime, kita lihat dia di sini false. Nah, terus kita break supaya perulangannya berhenti. Terus kita perkondisian lagi. Kalau if is prime, terus di bawahnya prime count itu bakal ditambah 1 gitu. Jadi 0-nya ini bakal ditambah 1. Nah, ketika kita disuruh kita input 3 sama 15 gitu ya misalnya. Coba 3 sama 15. Ya, hasilnya 4. Apakah sama? Betul, sama. Nah, bagaimana kalau kita copy ini ke HackerRank? Kita bisa lihat hasilnya. Nah, ini betul. Dia di test case 0 ataupun test case 1 dia benar gitu. Jadi seperti itu. Terus kita lanjut ke nomor ketiga, yaitu Detektif Budiono Siregar. Ini nomor yang pertama kali aku kerjain waktu UTS dan agak bikin bingung emang. Aku sedikit bingung. Kita lagi-lagi pakai inputan kosong ya di sini ya. Terus hurufnya, terus ini variabel huruf ini kita bikin dengan list kosong. Kenapa list kosong? Nah, karena kita lihat soalnya di sebuah kota kecil yang bernama karakter file hiduplah seorang detektif jenius bernama Budiono Siregar, yang suatu hari Budiono Siregar ini menerima laporan gitu dari penduduk yang panik karena mereka menemukan sebuah pesan misterius yang tampaknya berisi tidak penting, namun penuh dengan karakter yang berantakan. Pesan itu berbunyi, saya sangat senang menjadi manusia gitu. Nah, terus kita harus membantu memecahkan misteri ini gitu, karena Budiono Siregar ini perlu mengetahui seberapa sering setiap karakter muncul dalam pesan tersebut. Nah, terus kita harus menginput ini ya, saya senang menjadi manusia, dan tidak boleh memunculkan dua huruf yang sama. Outputnya bisa seperti ini. Saya ya seperti ini, emang agak berantakan kalau dilihat seperti ini. Nah, yang contohnya mungkin seperti ini ya, kapal laut. Jadi kan nggak boleh muncul angka yang sama ya. Jadi kayak kalau ada angka yang sama, huruf yang sama, dia bakal dikecualikan gitu. Dia bakal dihilangin gitu. Tapi jumlahnya bakal tetap dihitung. Nah, jadi
pakai for perulangan lagi di sini, in range lagi. Len ini untuk menghitung jumlah item dalam sebuah objek. Nah, objeknya itu pesan. Nah, pesan tadi. Jadi kalau pesannya tidak di dalam string kosongnya ini, dia bakal masuk lagi ke perkondisian lain gitu. Kalau pesannya yang i tidak masuk ke dalam huruf, dia bakal nge-append pesan di dalam i. Dia bakal nge-append pesan i ini ke dalam huruf. Jadi di perkondisian lagi kita bakal ke perkondisian perulangan lagi, kita bakal bikin for I in range setiap objek di dalam setiap item di dalam objek. Kita bakal langsung ngeprint format huruf, terus huruf i, terus kita bakal hitung jumlahnya pesan, terus kita pakai count, bakal dihitung variabel huruf ini dan ini. Dan kalau kita coba di sebelah sini, kita bisa melihat kalau kodenya benar. Kalau kita nge-input kapal laut, dia bakal terhitung seperti ini gitu. Jadi kapal, karena A nya kan ada 2 ya, jadi satu A nya itu nggak ada di sini, tapi tetap terhitung. Kapal ada 3 ya, sorry karena dia A nya dia ada 3, dia nggak bakal muncul gitu di huruf ini, tapi jumlahnya tetap bakal terhitung 3. Sama halnya dengan L nya itu kan ada 2, tapi munculnya di sini cuma 1, tapi tetap jumlahnya ada 2. Kita coba ke test case lain. Terus kalau kita inputnya aku siapa, tetap dihitung ya. A nya itu kan ada 3 ya, A 1 A di aku, ada 2 A di siapa. Jadi ya udah bakal hitung seperti ini. Wah, ini gampang ya, sejauh ini masih gampang. Lanjut ke nomor 4, yaitu sabta keyboard rusak. Nah, kita masuk ke sini. Soalnya minggu kemarin Sabta kedatangan keyboard favoritnya, yaitu Noir Spec 65. Dia merasa senang karena keyboard yang dinanti-nanti telah datang. Namun, kegirangannya ini hilang ketika tahu bahwa ada huruf yang rusak dalam keyboard tersebut. Saat mengetik, huruf E dan D itu nggak bisa, karena ya lagi-lagi itu rusak. Jadi ketika ia ingin mengetik hello world, ya E sama D nya tuh nggak tampil gitu. Jadinya akan terlihat seperti ini. Nah, jadi kita disuruh ngebantu Sabta untuk menghitung jumlah kata dalam suatu kalimat yang mengandung huruf rusak. Nah, jadi baris pertama tuh harus dalam inputan kalimat. Nah, tapi stringnya itu harus berupa alfabet itu. Tapi output yang dikeluarkan itu harus integer seperti ini. Oke, bakal ngejelasin. Tetap pakai variabel n ya di sini. Dengan inputan kosong, terus kita ngebuat variabel lagi dengan list kosong, terus kita ngebuat variabel dengan string kosong. Jadi kita pakai perulangan lagi for I in range, terus kita hitung berapa jumlah item yang ada di dalam n ini, yang dimana n ini kan inputan ya, jadi kita belum tahu gitu berapa jumlah itemnya, tapi dengan fungsi ini itu bakal dihitung. Terus kita pakai perkondisian kalau if nya n dalam kurung. Nah, kenapa kita menggunakan variabel kosong? Jadi ketika kita ngebuat sebuah kata yang baru ya, atau ya kita ngebuat kata yang baru, terus kita selesai dengan kata yang satu ini, dia bakal reset gitu, tapi kata yang ini tetap ada, terus dia bakal ngebuat kata lagi gitu. Jadi string kosongnya ini berguna untuk misahin dua kata tersebut gitu supaya tidak menjadi satu. Terus ya kita buat perkondisian else nya. Kalau list gue itu dia bakal nge-append ke dalam list gue. Jadi ya udah seperti yang aku jelasin tadi ya, ini ada variabel string kosong gitu supaya memisahkan kata satu dengan kata dua ataupun kata seterusnya. Terus ya terus ini dia append lagi ke list gue karena ya ini perulangan ya. Terus kita bikin variabel baru yaitu rusak. Rusaknya ini kenapa kita 0, karena
ya kita masuk dulu ke perulangannya gitu, for P in range, ngitung item lagi, tapi kali ini kita ngitung itemnya di dalam objek yaitu list gue ya. Terus kita pakai perkondisian, perulangan lagi for K in range, tapi kali ini kita nambah P di dalam list gue itu. Jadi di dalam, terus kita pakai perkondisian kalau list gue P sama K itu sama dengan D, atau ya D ini kenapa D ini kan salah satu huruf yang rusak gitu ya, atau gitu. Jadi yang rusak ini bakal ketambah gitu, karena dia darinya 0 dia bakal ketambah 1 setiap saat. Nah, kita break di sini supaya berhentiin perulangan yang ini. Terus kita print rusak, misalnya kalau aku ngeprint di sini kayaknya bakal error, jadi aku bakal ngeprint di sini aja. Nah, nih kalau kita nge-input hello world, dia kan bakal menghitung berapa angka yang rusak gitu, yaitu E sama D, karena ada 2 tuh. Kita ngeliat di test case yang lainnya, dihitung lagi tuh, kan ada 4 nih, berarti kita hitung aja E nya ada berapa, D nya ada berapa nih. E1 di sini, D1 di sini, satunya lagi D di sini, terus ini satu lagi di sebelah sini. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor selanjutnya ya mungkin ya, itu ke nomor 5, yaitu Arisaki adalah seorang siswa kelas 1 SSD dari SDN King Indo 25. Soalnya medium ya kesulitannya ya. Jadi Arisaki itu memiliki tugas gitu untuk mencari pasangan angka yang dapat menghasilkan jumlah tertentu berdasarkan jumlah yang telah ditentukan oleh ibu gurunya. Jadi kita disuruh bantu cari Arisaki untuk mencari pasangan angka tersebut. Nah, terus kita input formatnya tuh harus seperti ini ya, yang nantinya outputnya tuh bakal seperti ini. Oke, langsung aja. Ini walaupun medium tapi aku cukup mudah ya ngerjainnya. Kita ngebikin dua variabel pertama, yaitu numbers str. Ini variabelnya string ya. Terus kita nginput kosong seperti ya yang aku jelasin dari awal. Terus kita lanjut aja, kita ngebikin variabel baru tapi namanya numbers tanpa str ini ya. Terus di dalam, terus kita jadikan list dimana dia integer. Aku tulis integer di sini supaya x-nya ini dia dalam bentuk angka tapi tetap masih string. Terus kita bikin perulangan di dalam sebuah list ini. Jadi for x in number str itu bakal di split nomornya, dipisahkan gitu. Terus ini ini masih ke dalam termasuk split ya. Ini tuh untuk memisahkan aja seperti itu. Jadi target, terus kita ngebuat lagi variabel baru yaitu nama target dalam bentuk integer. Jadi target string ini dia dalam bentuk, walaupun kita pakai integer ya di sini ya, tapi dia di sini kelasnya masih string. Bisa lihat, kita tinggal ngeprint x y nya ini. Jadi setiap x yang ada di dalam y nya ini bakal dihitung x tambah y. Terus kita sama dengan kan kalau targetnya itu harus dan x nya ini harus lebih kecil ya daripada y. Kita contohin ya, kita 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, terus 5. Bisa lihat x nya itu ini 1 ya, terus y nya ini 4 gitu. Ini buat tampilannya aja, tapi
yang diperlukan ini sebenarnya yang sebelah sini gitu. Kalau X nya tuh lebih kecil daripada Y. 1 itu kan lebih kecil daripada 4 ya, 2 itu juga lebih kecil daripada 3 ya, seperti itu. Jadi ini tuh pasangan angkanya yang dicari Arisaki ya. Oke, kita lanjut ke nomor 6, bebek galau. Bebek galau. Nah, ini sebenarnya salah satu soal yang cukup mudah. Ya intinya pada Dengklek ini harus ngecek tapi dengan 2 tangan yang berbeda gitu. Kalau di tangan kiri dia tuh cuma boleh ngetik Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, Z, X, C, V, P. Terus di tangannya cuma boleh ngetik Y, U, I, O, P, H, C, K, L, N, M. Nah, tapi itu tuh nggak boleh diketik pakai satu tangan aja ya. Dan itu tuh kita harus memperhatikan apakah itu true atau false. Kita lihat di sini. Kita membuat inputan kosong lagi, terus variabel kiri ya dengan yang tadi yang ada di soal. Terus aku membuat variabel baru yang isinya tulis kosong. Nah, terus kita buat perulangan lagi ya di sini. Kalau for I in range, terus kita menghitung setiap item dalam sebuah objek, yaitu objeknya n ini. Jadi kalau n nya ini di kiri, dia itu termasuk 0, dia itu bakal dihitung sebagai 0. Nah, kalau dia di kanan, dia itu didefinisikan sebagai 1. Begitupun juga yang ini didefinisikan sebagai 0. Terus kita bikin lagi variabel baru di bawahnya, yaitu mambo. Mambo itu kan didefinisikan awalnya sebagai true ya, tapi dalam perkondisian ini for k in range length kecang ini dia bakal dimin 1. Kenapa dimin 1? Karena kita tuh harus ini menunjukkan apakah dia itu menggunakan tangan kiri atau tangan kanan, atau tangan kiri aja terus tangan kiri lagi gitu, atau tangan kanan terus tangan kanan lagi, atau secara bergantian. Kita bisa lihat lagi di sini kalau dia tokecang K yang ini itu yang 0 yang ini ya, terus yang tokecang K plus 1 ini dia yang ini. Terus kalau dia terus kita bakal ngeprintnya false. Jadi ketika kita ngeprintnya mambo, itu bakal dilihat tuh apakah bapaknya ini ngetik pakai tangan kiri aja atau tangan kanan aja, atau pakai 2 tangan secara bergantian. Contohnya mungkin seperti ini ya. Nah, ini dia kan ngetik hello. Kenapa dia bisa ini false? Karena dia ngetiknya cuma pakai 1 tangan. Loh, kok bisa tahu dia pakai 1 tangan? Kita bisa lihat lagi di sebelah sini. Dia kan kalau dia pakai tangan kiri ya, dia kan bakal dihitung secara 0 ya. Jadi kalau kita ngetiknya hello, dia false. Tapi kalau kita print wall, contohnya di sini, dia bakal true. Kenapa? Karena bisa dilihat dari codingan ini itu dia menggunakan tangan apa aja dari variabel ini nih. Seperti itu. Mungkin kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor terakhir ya, file rusak. Oke. Jadi sebuah file menjadi rusak karena terkena sebuah virus. Nah, virus tersebut membuat file isi pesan dari data tergeser bilangan ASCII sebesar 5 dan menggabungkan 2 pesan ke dalam 1 pesan dengan pola huruf selang-seling antara 2 pesan. Jadi kita harus membuat program yang berfungsi untuk memperbaiki file yang rusak agar isi pesannya dapat terbaca. Oke. Fun fact aja, ketika aku ngerjain soal ini, aku ngerjainnya paling akhir ya, karena memang agak susah dan aku baru kepikiran kenapa aku tuh nggak pakai 3 fungsi gitu, yaitu fungsi join, CHR, sama URD.
Join ini kan untuk kan menggabungkan misalnya kayak list string dalam menjadi satu string gitu. Nah, CHR ini itu kan dia mengubah angka. Dia kan itu kan ASCII. ASCII itu kan angka. Jadi ketika kita menggunakan fungsi CHR ini, dia bakal mengubah angka ASCII itu, misalnya 65 ya. Ada contohnya sebenarnya. Nggak ada contohnya. Kalau dia angkanya 65, dia bakal menjadi huruf A, tapi menjadi huruf A seperti itu. Nah, terus bagaimana dengan yang ORD? Nah, kalau ORD ini kebalikan dari CHR. Jadi kalau dia awalnya huruf, misalnya hurufnya A, dalam ASCII itu menjadi angka 65. Terus ini kan ada I nih. Nah, ini sebagai perhitungan dari hurufnya tersebut. Makanya di sini ada 5. Terus kita pakai perulangan dari I pesan 1, terus I pesan 2. Kita pakai slicing ya di sini. Start stop tab. Ini dimulai dari indeks kedua, dari indeks 0, terus ya step, dia bakal step 2 kali gitu. Ini dimulai dari indeks 1, terus stepnya tetap 2 kali. Ya udah, kita tinggal ngeprint aja seperti ini, terus dia bakal terselesaikan. Nah, indah. Jadi kalau kita nge-input kata-kata ini, ya kata-kata nggak jelas ini, dia bakal mengeluarkan output seperti ini. Kita coba di sini. Nah, jadi seperti itu guys. Sama halnya dengan yang di test case 1 ya. Kalau kalian bisa lihat seperti itu. Saya mungkin itu saja yang bisa aku jelasin ya. Maaf kalau penjelasannya agak berantakan karena ini jam 16, aku juga udah ngantuk. Jadi itu saja, sekian penjelasan dari aku. Terima kasih. Ciao.